Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Abu Nawas lolos dari hukuman gantung. Raja Harun sibuk mondar-mandir di dalam ruang kerjanya. Beliau sedang memikirkan siasat untuk menangkap Abu Nawas. Dia sungguh cerdik. Selalu saja bisa memecahkan teka-teki dariku. Bagaimana caranya membuat dia kalah? Raja mendapatkan ide cemerlang. Menjebak pencuri harus dengan pencuri. Sedangkan menjebak Abu Nawas harus dengan sesama cendekia. Hari berikutnya, Raja Harun mengumpulkan para ulama besar sekaligus cendekia. Raja menyampaikan kegelisahannya dan meminta bantuan. Apakah ada di antara Anda sekalian yang memiliki saran untuk mengalahkan Abu Nawas? Para ulama dan cendekia yang hadir mulai berbisik satu sama lain. Mereka berdiskusi untuk menemukan sebuah cara yang bagus. Baginda tentu masih ingat, jauh sebelum ini, Abu Nawas pernah mengatakan ramalan tentang hari kematian Anda. Padahal, kematian manusia tidak bisa diketahui. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Menurut saya, Baginda bisa menggunakan kesalahan ini untuk menghukum Abu Nawas. Ide yang bagus. Baginda Raja langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil ke istana. Berangkatlah satu pasukan khusus untuk menjemput Abu Nawas. Melihat banyaknya prajurit yang datang, Abu Nawas pun merasa terkejut. Apa yang membuat prajurit sebanyak ini datang ke rumahku? Baginda Raja memanggilmu untuk datang ke istana sekarang juga. Abu Nawas dikiring oleh begitu banyak prajurit. Hal ini menarik perhatian orang-orang di sepanjang jalan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Lagi-lagi, Abu Nawas dipanggil ke istana. Rasa penasaran orang-orang itu sangat tinggi. Maka mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Raja Harun kaget melihat rakyatnya berkumpul di halaman istananya. Padahal yang dia panggil hanyalah Abu Nawas saja. Namun, Raja tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Justru ini menjadi kesempatan bagus. Mereka akan menjadi saksi bahwa Abu Nawas memang pantas dihukum. Begitulah yang dipikirkan oleh Raja Harun. Saya menghadap Anda, Baginda Raja. Ada urusan apakah hingga saya dipanggil ke istana? Aku ingin bertanya kepadamu, Abu Nawas. Jawablah dengan jujur. Tentu saja, Baginda. Saya akan menjawab dengan jujur. Baiklah. Wahai semuanya yang hadir di sini, jadilah saksi atas percakapan ini. Ucap Raja Harun kepada semua orang yang hadir. Abu Nawas, menurutmu, apakah nyawa seseorang bisa diketahui berapa jumlahnya? Tentu saja tidak, Baginda. Umur manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tidak ada manusia yang bisa memperkirakan kapan seseorang akan mati. Kalau begitu, orang yang mengaku bisa mengetahui atau meramal kapan seseorang mati, dia pasti berbohong dan pantas untuk dihukum. Benar, Baginda. Apakah kamu ingat? Kamu pernah meramalkan tentang kematianku. Padahal, barusan engkau mengatakan, orang yang meramal kematian orang lain tidak lebih dari pembohong dan pantas dihukum. Raja kemudian mengumumkan hukuman yang akan diterima oleh Abu Nawas. Karena Abu Nawas telah terbukti menyebarkan kebohongan, dan kebohongan itu berhubungan denganku sebagai raja, maka ia akan mendapatkan hukuman gantung. Tiba-tiba saja suasana menjadi riuh.
Mereka sama sekali tidak menyangka jika Abu Nawas mendapatkan hukuman mati dari raja. Kabar tentang hukuman yang diterima oleh Abu Nawas segera tersebar luas. Di setiap sudut kota, orang-orang berkumpul untuk membicarakannya. Banyak orang yang merasa hukuman ini tidak adil. Bagaimana bisa raja menghukum Abu Nawas yang begitu baik? Benar, dia begitu cerdas dan dermawan. Tidak ada orang lain seperti dia. Sementara itu di istana, Raja Harun sedang berbahagia. Akhirnya, keinginannya untuk mengalahkan Abu Nawas membuahkan hasil. Raja segera memerintahkan agar tempat untuk melaksanakan hukuman bagi Abu Nawas dipersiapkan sebaik-baiknya. Raja ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Abu Nawas. Hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas dijemput oleh para pengawal terbaik raja. Sepanjang jalan, satu persatu orang-orang mulai mengikuti langkah Abu Nawas. Wajah mereka terlihat sedih, di antaranya bahkan sampai menangis. Namun, Abu Nawas justru terlihat tenang. Tidak ada rasa takut sama sekali. Begitu tiba di halaman istana, Abu Nawas melihat tali gantungan yang telah disiapkan tepat di tengah. Raut wajahnya tetap tenang, dan ini membuat raja merasa kesal. Wajah tenangnya itu pastilah tipuan. Dia pasti ingin mengecohku dengan tipuannya lagi. Abu Nawas, apakah engkau memiliki permintaan terakhir? Ada, Baginda Raja. Baiklah, katakan saja. Jika engkau mengizinkan, saya ingin memilih sendiri hukuman mati ini, Baginda. Engkau benar-benar orang yang aneh. Bahkan, hampir mati juga masih bisa bercanda. Saya tidak bercanda, Baginda. Saya ingin memilih sendiri. Jika pilihan saya benar menurut Baginda, maka saya bersedia dihukum gantung. Jika salah, maka saya bersedia dihukum pancung. Baiklah. Tiba-tiba saja Abu Nawas berteriak. Saya memilih dihukum pancung. Oh, baiklah. Maaf, Baginda. Tadi saya meminta jika jawaban benar, maka hukuman untuk saya adalah digantung. Tetapi jika salah, akan dipancung. Dan jawaban saya ternyata benar menurut Anda. Namun, di mana letak kesalahan saya? Sehingga harus dihukum gantung. Padahal saya memilih hukuman pancung. Raja dan para ulama serta cendekia lainnya langsung terdiam. Ternyata itu merupakan jebakan. Abu Nawas memilih sendiri hukumannya dan raja mengabulkan. Tapi pilihan Abu Nawas dan hukuman yang harus diterima ternyata berbeda. Sehingga hukuman ini menjadi tidak sah. Baiklah, Abu Nawas. Aku mengampunimu. Tapi jangan senang dulu. Kau harus menjawab pertanyaanku dengan benar. Baru kau bisa pulang dengan selamat. Apa itu, Baginda? Berapa jumlah bintang di langit? Itu mudah sekali, Baginda. Iya, seberapa banyak? 1 juta? 10 juta? Tidak, Baginda. Jumlahnya hanya sebanyak pasir di pantai. Bagaimana caranya menghitung pasir di pantai? Itu benar, Baginda. Bagaimana bisa orang menghitung jumlah bintang di langit, sedangkan pasir yang ada di bumi saja tidak bisa dihitung? Kau sungguh cerdas. Kau memang selalu bisa membuatku tertawa. Baiklah, pulanglah engkau ke rumah. Besok datanglah ke istana untuk berbincang denganku. Baik, Baginda. Kali ini pun Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman. Sungguh luar biasa, bukan? Dan sebelum pulang, raja juga memberikan sekantung hadiah untuk Abu Nawas. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul,
kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safia adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safia Okay, what's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safia mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.